Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASJ Channel. Pembelajaran matematika mudah pakai nalar. Matematika itu kalau belajarnya pakai nalar, tidak terlalu banyak menghafal, maka tentu tidak berat belajar matematik itu, bahkan menyenangkan. Karena apa? Karena kalau nalar kita sudah jalan, maka matematika pasti terasa mudah. Apalagi nanti kalau kalian ini ikut tes masuk perguruan tinggi negeri, itu tesnya berupa matematika TPS ya, tes potensi skolastik, di mana mengerjakannya lebih banyak memakai nalar dibandingkan hafalan-hafalan rumus ya. Rumusnya ada tapi tidak terlalu banyak, lebih banyak nalarnya. Pagi ini saya akan membahas tentang vektor ya. Vektor, pertemuan yang pertama. Sebelum saya mulai, ini ada sebuah hikmah, motivasi yang bisa kita contoh, kita ambil manfaatnya gitu ya. Dulu ketika Nabi Ibrahim itu punya anak yang bernama Ismail, ketika Nabi Ismail kecil, masih balita gitu ya, Nabi Ibrahim membawa istri dan anaknya itu ke tempat yang tandus ya. Yang tandus, tidak ada air, tidak ada pepohonan, tidak ada bahan makanan sama sekali, dan tidak ada penduduknya ya, tidak ada penduduknya. Ibrahim membawa ke situ. Lalu setelah sampai di situ, sama Ibrahim ditinggalkan anak dan istri. Anaknya yang masih balita itu bersama istrinya ya, bersama istrinya. Istrinya heran dan bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kamu akan meninggalkan saya dan anakmu yang masih balita di tempat kayak gini. Tidak ada manusia, tidak ada air, tidak ada kehidupan, tidak ada pohon-pohonan, panas tandus." Nabi Ibrahim tidak menjawab. Lalu Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, sama istrinya dikejar. Ditanya lagi seperti yang pertama tadi. "Wahai Ibrahim, kamu akan meninggalkan aku, istrimu, dengan anakmu yang masih balita di tempat kayak gini?" Ibrahim tidak menjawab. Dia pergi. Yang ketiga, istrinya mengejar dan bertanya. Pertanyaannya diubah. "Wahai Ibrahim, engkau meninggalkan aku di sini bersama anakmu yang masih balita, apakah diperintah oleh Allah?" Setelah istrinya bertanya begitu, Nabi Ibrahim baru menjawab iya gitu. Lalu pergi. Dan istrinya, apa yang dia katakan istrinya? Luar biasa ini. Istrinya bilang, kalau itu perintahnya Allah, Allah pasti tidak akan membiarkan saya di sini sendirian gitu. Itu maksudnya apa? Kalau itu perintahnya Allah, maka Allah pasti menolongnya. Pasti melindunginya. Keyakinan seperti inilah yang harus kita tiru, Selama yang kita lakukan itu benar, tidak menyalahi aturan-aturan Allah, maka usaha kita itu harus kita yakini akan sukses. Nah, jadi mari kita berusaha keras, tidak melanggar aturan Allah, dan kita berdoa, lalu kita punya keyakinan yang kuat seperti istrinya Nabi Ibrahim tadi. Kalau diperintahkan Allah, maka Allah pasti akan menolong saya. Pasti Allah tidak akan membiarkan saya. Itu luar biasa, itu keyakinan yang luar biasa. Mari kita tiru. Di dalam hidup ini butuh keyakinan, butuh optimisme ya, Oke ya, diambil hikmahnya ya.
Baik, sekarang saya bahas tentang vektor. Yang pertama tentang pengertian vektor. Nah, itu pengertian vektor seperti itu. Perhatikan gambarnya itu. Vektor itu definisinya kan suatu besaran yang punya besar dan arah, ya. Punya besar dan arah. Besar itu seperti panjang dan lain sebagainya, ya. Dan arahnya itu disebut arah vektor. Itu gambar itu. Arah vektor dari A mengarah ke B. Kalau diketahui A-nya itu X1, Y1, Z1, di sini saya langsung sederhanakan aja ya, langsung saya bahas tentang apa vektor di dimensi 3 ya. Kalau di dimensi 2 itu Z-nya itu tidak ada ya. Kalau dimensi 3 ada Z-nya. Bedanya hanya itu, Z ya, ada Z. Ini langsung ke dimensi 3, berarti langsung ada Z-nya. Lalu B, X2, Y2, Z2. Maka vektor AB itu sama dengan B min A ya. Itu diingat-ingat. AB sama dengan B min A. Kalau vektor PQ sama dengan Q min P itu ya. A itu yang ditinggalkan atau disebut titik pangkal, sedangkan B titik ujung vektor. Maka vektor AB-nya adalah X2 min X1I plus Y2 min Y1J plus Z2 min Z1K. IJK itu vektor satuan ya, vektor satuan. IJK itu apa Pak? Ada yang tanya begitu, tak jawab aja dengan spontan. Insinyur Junaidi keren ini. Gitu. Enggak apa-apa ya, pertanyaan gitu. Itu suatu kesepakatan aja. IJK itu adalah apa? Vektor satuan ya. I itu arah X, J itu arah Y, dan K itu arah Z ya, arah Z. Nah, vektor seperti itu bisa ditulis juga dalam bentuk kolom seperti di bawahnya itu, yaitu apa? Seperti matriks itu X2 min X1, lalu tulis bawahnya Y2 min Y1, lalu tulis bawahnya Z2 min Z1. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk apa? Seperti koordinat itu ya. Kurung kurawal, terus kurung X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Itu 3 cara penulisan vektor ya, penulisan vektor. Lalu di halaman berikutnya, panjang dan lawan sebuah vektor. Itu perlu ini, panjang vektor AB, berarti itu panjang AB sama dengan akar kurung X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat plus Z2 min Z1 kuadrat. Sekarang kalau dibalik X1 min X2 kuadrat boleh nggak? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena kuadrat ya, kuadrat. 5 dikurangi 2 berapa? 3. Kalau dikuadratkan 9. Kalau 2 kurangi 5 min 3. Kalau dikuadratkan 9. Berarti sama-sama 9. Berarti kalau kuadrat boleh dibolak-balik ya. Lalu vektor BA itu adalah lawan dari AB. Kalau hurufnya ditukar, depan jadi belakang, belakang jadi depan, itu berarti lawan vektor. Atau lawan itu ditulis dengan tanda minus di depan itu. Lawan AB berarti min AB. Kalau berlawanan itu panjangnya sama, ya panjang AB sama dengan panjang BA. Oke ya, itu teorinya. Sekarang kita bahas contoh 1. Diketahui vektor A 4I min 5C plus 3K ini. A 4I min 5C plus 3K. Dan titik P 2, min 1, 3. Jika panjang PQ, panjang itu ditulis kayak gini ya, panjang, ini dibaca panjang PQ, sama dengan panjang A, lalu PQ berlawan arah dengan A, ini PQ lawan arah dengan A, berarti ini sama dengan minus A. Lawan arah tadi kan ditulis minus A ya toh? Maka koordinat titik Q adalah seperti ini, bisa aja ditulis begini, 4 min 5 3 gitu ya. 4 min 5 3. Oke ya. Berarti ini nanti PQ itu apa tadi? Vektor, pengertian vektor awal tadi sama dengan Q dikurangi P ya. Ya toh?
sama dengan apa? Min. A-nya apa? A-nya ini tadi. 4 min 5, 3. Oke ya. Maka ini bisa dipindah ke sana. Jadi apa? Q sama dengan apa? P min 4 min 5, 3. P-nya apa tadi? Tinggal ditulis saja P-nya. 2 min 1, 3 dikurangi 4 min 5, 3. Paham? Berarti Q-nya sama dengan apa? Ini P tadi itu dari sini loh. 2 min 1, 3 ini. 2 min 1, 3. Berarti tinggal begini kan aja ya. Atas dikurangi atas berapa? 2 dikurangi 4 berapa? Min 2, koma. Ini min dengan min jadi apa? Plus min 1 ditambah 4, min 1 tambah 5, 4 gitu. Jadi tengah dikurangi tengah, bawah dikurangi bawah. 3 kurangi 3 berapa? 0. Maka koordinat Q adalah min 2,4,0. Min 2,4,0 itu jawaban B gitu. Di soal disiapkan jawabannya adalah jawaban B. Baik, kita lanjutkan tentang vektor ya, tentang vektor bagian yang pertama. Nanti kalau kalian melihat video dari ASC Channel ini, setiap konten ASC Channel itu selalu ada deskripsi ya. Di deskripsi itu ada link yang kalau kalian buka link itu akan muncul apa? Materi yang sedang dibahas berbentuk PDF. Itu bisa di-download ya. Sehingga kalau kamu ngikuti ASC Channel nggak perlu nyatet lagi ya. Cukup melihat videonya, cukup dipahami. Catatannya sudah ada ya. Sudah rapi sekali. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan teori kita tentang vektor ya. Yaitu vektor satuan ya. Vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor satuan adalah vektor yang panjangnya sama dengan satu satuan panjang. Jadi vektor satuan panjangnya 1 gitu aja ya. Rumusnya adalah vektor satuan dari vektor A, X, Y, Z dilambangkan dengan E. E ada topinya itu maka disebut E topi. Kalau ada E topi itu berarti apa? Vektor satuan ya. Adalah apa? E topi sama dengan vektor A dibagi panjang A. Panjang A-nya tadi itu seperti yang di sebelumnya, akar X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Itu teorinya. Nah sekarang coba kita lihat contoh yang kedua ya. Contoh kedua. Tentukan vektor satuan dari vektor A. Vektor A-nya tahu gini. Min 2, 4, 4. Ditanya vektor satuannya. Maka kita cari ini dulu panjangnya A. Ini berarti panjangnya A ya. Sama dengan apa? Akar gitu aja. Ini min 2 kuadrat ditambah ini 4 kuadrat ditambah ini 4 kuadrat. Sama dengan berapa? Akar 4 min 2 kuadrat kan 4. Ditambah 16 4 kuadrat ditambah 16 4 kuadrat. 16 tambah 16 32 tambah 4 36. Akarnya 36 6 ya. Maka vektor satuan ya, vektor satuan dari A adalah biasa ditulis E topi gitu ya. Berarti sama dengan ditulis gini, vektor A dibagi panjangnya A gitu. Ini bisa disederhanakan begini nulisnya, bisa ditulis gini, seperpanjang A kali vektor A, boleh begini ya. Berarti sama dengan berapa? 1/6 ya. 1 dibagi 6, 6 dari sini ya toh? Kali vektor A nya berapa? Min 2, 4 ya toh, 4. Maka hasilnya adalah min 2 bagi 6 berapa? Min 1/3 ya toh? 4 bagi 6 2/3. 4 bagi 6 2/3. Maka ini vektor satuannya.
Bisa juga ditulis dengan apa? Min sepertiga I kayak tadi itu, plus 2/3 J, ya. Yang paling atas kasih I, yang tengah J, yang belakang apa tadi? K. Ya, paham ya? Jadi ini hasilnya. Apa tadi IJK tahu? Iya, Insinyur Junaidi keren. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang vektor. Di belakang nanti itu ada soal yang bisa dicoba ya, untuk berlatih ya, untuk berlatih dicoba aja ya, biar biasa berlatih soal. Jangan takut salah ya. Lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah. Jadi coba, harus berani nyoba. Dari salah itu nanti diperbaiki jadi pandai ya, jadi pandai. Oke. Kalau ingin bertanya dan ingin berdiskusi tentang soal yang di belakang tadi, atau tentang vektor, atau tentang matematika secara umum, bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang. Yang serius ingin berdiskusi, ingin bertanya, pasti dilayani. Oke ya. Sekarang kita lanjut tentang vektor posisi ya. Vektor posisi teorinya seperti berikut ini. Nah, vektor posisi adalah vektor yang mempunyai titik pangkal 0,0,0 ya. Jadi vektor posisi titik pangkal vektor yang punya titik pangkal O 0,0,0,0. Titik pangkal tadi tahu ya, yang ditinggalkan itu tadi yang pertama itu. Nah, perhatikan gambar itu, OA, ya, vektor OA itu, segitiga itu, di segitiga itu, kamu lihat OA ya. Berarti vektor posisi titik A adalah OA ya, yaitu A kecil. Kalau OB, vektor posisi titik B adalah OB, yaitu B kecil. Kalau vektor posisinya titik AB, vektor AB adalah apa? Ya sama dengan OB dikurangi OA. OB-nya itu B kecil dikurangi OA-nya adalah A kecil. Atau langsung mengingatnya vektor posisi vektor AB adalah langsung apa? B min A ya. Ya itu diingat-ingat ya. Nampaknya mudah ini. Tapi ini kalau dikeluarkan di UTBK, ujian tulis berbasis komputer SNBT, seleksi nasional berbasis tes, itu bisa lumayan ya, mikirnya bisa lumayan. Maka itu latihan soal yang banyak, nalarnya dilatih gitu dan seterusnya ya. Baik, kita lihat contoh 3. Jika P kecil, Q kecil, R kecil, dan S kecil berturut-turut adalah vektor posisi titik-titik sudut jajar genjang PQRS, ini jajar genjang PQRS ya, dengan PQ sejajar SR ya. Jadi ini sejajar itu, tanda begini. Nyatakan S vektor posisi S dalam P, Q, dan R. Ini kalau kita nggak pengalaman soal itu bingung nanti gimana O-nya meletakkannya ya. Nah, tapi kalau kita sudah pengalaman nggak perlu seperti itu ya. Itu S yang ditanya ya. Ini anggap vektor, ini anggap vektor. Kalau saya bilang vektor PS sama dengan QR, betul nggak? Iya ini. Seret. Panjangnya sama, arahnya sama. Ya toh? Berarti PS ini vektor posisinya kalau pakai ini AB sama dengan B min A. Berarti kalau PS adalah S min P, kan gitu toh. Sama dengan apa? R min Q. R min Q. Yang ditanya S, berarti ini tinggal dipindah ke sana. Jadi apa? S sama dengan apa? Min P pindah sana jadi plus P plus apa? R min Q. Kan sudah selesai. S dinyatakan dalam P, dalam Q, dalam R. Paham ya? Jadi matematik itu tidak sulit ya kalau kalian belajarnya bersama ASC Channel ya. Makanya ikuti terus ASC Channel ya, biar pinter matematik.
Oke, saya kira cukup yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.